Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Oke, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara epoksi dalam tangki ya bosku. Jadi ini kita sudah tutup pakai isolasi kertas yang bagian berlubang. Nah, kita mulai untuk pencampuran epoksi bosku. Nah, di sini kita untuk epoksi itu pakai epoksi primer bosku. Nah, untuk perbandingan dari epoksi sendiri, epoksi dengan hardener itu sesuai dengan anjuran kaleng ya bosku, karena biar tidak terlalu lama keringnya dan tidak terlalu cepat keringnya. Karena kalau kita mungkin berpikiran di dalam tangki kita tambahin aja hardenernya biar cepat kering lah, nanti ketika kita mau epoksi yang lain itu otomatis hardener sudah berkurang, itu jadi tidak bisa mencukupi atau mengimbangi epoksi yang masih tersisa ya bosku. Jadi untuk perbandingan itu ikuti anjuran dari kaleng sendiri ya. Nah, di sini saya pakai epoksi nipe 2000 lah. Untuk pencampuran ini itu kuncinya pada thinner. Maka dari itu kita harus bisa membedakan ketika kita mau melakukan proses epoksi semprot dengan epoksi dalam tangki. Karena untuk pengepoksian bagian dalam tangki itu kita tidak pakai metode semprot ya bosku. Di sini kenapa saya pakai epoksi primer? Karena epoksi primer sendiri itu untuk di media di atas plat atau di besi ya bosku, bukan yang filler. Jangan sampai salah ya bosku, karena epoksi yang filler itu untuk bagian di atas dempul. Ketika kita sudah mendempul sempurna, sudah selesai, kita baru epoksi dengan epoksi filler. Nah, untuk thinnernya sendiri ini kita hanya gunakan sedikit saja sebagai pengencer sedikit saja ya bosku, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, kenapa tidak menggunakan thinner terlalu banyak? Nah, di sini karena kita mau melakukan proses epoksi dengan cara dituang, bukan dengan cara disemprot. Maka dari itu kita untuk pencampuran thinner hanya sedikit. Nah, ini di sini saya membuat 2 adonan. Di sini adonan untuk epoksi tangki ya, ini yang sedang saya buat. Ini untuk mengepoksi tangki bagian dalam. Jadi kayak saya kasih thinner sedikit aja. Nah, itu saya juga sedang membuat adukan atau adonan epoksi untuk penyemprotan. Nah, di sini saya bedakan karena kalau kita pengadukannya istilahnya pencampuran thinner terlalu banyak, ketika adonan terlalu encer itu tidak akan merekat atau hanya akan lewat saja ketika kita siramkan ke dalam tangki. Nah, bisa dilihat ini saya kasih contoh di media kaleng seperti ini. Ketika saya teteskan itu tetap mengalir, tapi tidak secepat ketika adonan dari epoksi untuk kita semprotkan. Nah, di sini kenapa saya bikin kental ya? Emang harus seperti itu karena banyak banget konsumen yang datang bekas epoksi. Nah, ini epoksi yang mau kita buat semprotan ya. Nah, ini kemarin udah tidak hanya 1 kali ya bosku, berapa kali itu nemuin tangki dibawa ke sini mau repaint, di dalamnya udah di epoksi, cuma epoksinya terlalu encer. Dan akhirnya untuk epoksinya sendiri itu tidak bisa tebal ya bosku. Untuk lapisannya itu hanya seperti terkena epoksi disemprot dengan tipis. Nah, kita coba untuk masukkan ke dalam tangki. Ketika kita sudah selesai mengaduknya, hati-hati karena ini bagian tangkinya udah selesai kita repaint ya bosku. Jadi yang punya itu menyusul bilang mau di epoksi dalamnya. Sebenarnya untuk proses epoksi ini lebih baik itu sebelum kita repaint ya bosku. Untuk penuangannya itu jangan langsung banyak ya, jadi sedikit dulu, tapi jangan terlalu sedikit juga, agak banyakan. Kemudian kita
goyang-goyangkan, kemudian kita isi lagi. Nah, setelah kita isi, kita goyang-goyangkan seperti ini bosku, biar merata bagian samping kanan, kemudian kita goyangkan ke samping kiri tuh biar merata semuanya. Ketika kita hanya menuangkan epoksi saja, otomatis epoksi itu hanya akan mengendap di bagian bawah. Kalau kita kocak-kocak atau goyang-goyang seperti ini, itu akan bisa merata. Tetapi ini untuk perataannya itu agak lama ya, karena untuk adonan epoksi sendiri itu memang kental, jadi tidak mudah mengalir istilahnya ya, tidak mudah mengalir ke bagian-bagian yang tidak terkena kita siram. Kayak dari itu kita harus menggoyang-goyangkan secara merata bosku. Nah, untuk teknik menggoyang-goyangan ini sendiri ini tidak cukup satu kali ya bosku. Kita goyang-goyangan seperti ini ke atas, ke bawah. Ketika semuanya sudah merata, epoksi udah lumayan banyak yang masuk ke dalam, biar bisa mengalir itu. Ketika kita sudah tutup seperti ini, aman ya bosku, biar tidak mengendap di bagian bawah, karena kalau kita letakkan itu pasti mengendap di bagian bawah. Nah, kita kocak-kocak seperti ini atau goyang-goyang seperti ini. Selanjutnya kita jemur seperti ini, ditaruh seperti inilah. Setelah itu kita diamkan sekitar 15 menit. Setelah kita diamkan 15 menit, kita kemudian goyang-goyangkan lagi seperti proses yang tadi. Nah, itu ketika sudah kita goyang-goyangan lagi, kita jemur lagi, kemudian kita coba goyang-goyangan lagi sampai epoksi benar-benar merata. Karena kalau epoksi masih tebal atau masih mengumpul istilahnya, itu masih bisa kita goyang-goyangkan. Nah, kalau sudah merata, tidak terlalu tebal, sudah merata, itu sudah aman. Ketika kita letakkan seperti ini, kita panaskan. Nah, di sini ketika kalian melakukan epoksi dalam tangki itu wajib ketika posisi panas ya bosku, tidak pada posisi mendung atau yang lainnya, atau posisi hujan sekalipun. Nah, di sini coba kita lihat ketika kita sudah epoksi, nah sudah merata, bagian dalam-dalamnya pun sudah merata, bagian dari atas juga sudah merata ya bosku, sudah kering. Cuma ini masih agak bau-bau epoksi, masih basah ya bosku, jadi ini belum yakin untuk kita pakai. Maka dari itu kita jemur lagi sampai sekitar 3 hingga 4 hari. Kalau saya biasanya untuk proses epoksi dalam tangki seperti ini, itu saya minta waktu sekitar 1 mingguan. Karena kita harus benar-benar kering ketika mau epoksi. Kemudian untuk pengeringannya juga minimal 3-4 hari biar benar-benar keras. Karena nantinya ketika kita sudah epoksi itu yang kita lakukan adalah mengisi bensin pada tangki. Nah, itu pun bakalan direndam sampai berbulan-bulan. Makanya wajib banget sampai kering total bosku. Ketika belum sampai kering maksimal itu kemungkinan bisa rusak ya bosku, karena terendam oleh bensin ataupun pertamax ya bosku. Karena kalau misalkan belum terlalu kering kita pakai, epoksi yang dalam rusak itu malah jadi repot. Karena yang kita kerjakan di bagian dalam tangki bukan luar. Kalau luar itu mau membersihkan itu mungkin masih bisa diatasi ya. Cuma kalau bagian dalam itu gagal, lah itu resikonya nanti bisa mampet di karburator. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share atau saya bagikan tentang pengalaman saya tentang epoksi bagian dalam tangki. Mungkin bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekiranya bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video biar teman-teman bisa tahu. Oke, terima kasih.